Sekarang kita akan belajar tentang isomer ruang. Nah, jadi tadi kan isomer struktur, sekarang kita akan belajar tentang isomer ruang, yaitu adalah isomer geometri. Apa sih isomer geometri? Jadi isomer geometri itu ketika beda posisi gugus di sekitar ikatan rangkap. Nah, tidak semuanya rangkap ya yang bisa mengalami isomer geometri. Jadi kata rangkap ini terjadi hanya pada senyawa alkena atau rangkap 2 dengan syarat C-nya itu harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Di sini ada bentuk cis dan bentuk trans supaya lebih memahami. Kita langsung ke contoh soal. Ada 1 butena kita gambarkan seperti biasa. Kemudian 2 butena juga kita gambarkan C-nya sebanyak 4. Lalu rangkapnya di nomor 1 maka letakkan di ujung. Jangan lupa dilengkapi dengan jumlah hanya. Di sini hanya 2. Kemudian di sini 1 tangan berarti hanya tinggal 3. Dan yang kedua ini rangkapnya kita taruh tengah karena dia bilang 2 butena. Kita lengkapi hanya sampai habis. Kalau udah selesai baru kita fokus ke daerah yang mana, yaitu adalah fokus ke daerah ikatan rangkapnya. Jadi kita bulatin, kita kotakin, kemudian kita tuliskan C-nya, lalu ada rangkap 2, kemudian dikasih tangan atas bawah. Oleh sebab itu kita menggunakan alkena. Kalau alkuna nanti tangannya cuma ada 1 yang bisa dibuat seperti kiri dan kanan ini. Lalu kita bikin juga yang di bawah. Kalau udah, kita fokus ke C-nya. C yang di sini mengikat hanya sebanyak 2. Supaya adil, berarti masing-masing tangan mendapatkan H sebanyak 1. Lalu di sebelahnya kita lihat C-nya memegang H, mengikat H, hanya terserah mau taruh di atas atau di bawah. Kemudian tangan yang di sini memegang CH2 dan CH3. Jadi kita tuliskan CH2, CH3. Nah, lalu kita cek apakah dia memenuhi syarat isomer geometri atau tidak. Jadi C ikatan rangkap ini harus mengikat 2 gugus yang berbeda, sedangkan ini H dengan H. Tidak berbeda kan? Sama. Berarti dia tidak memenuhi syarat isomer geometri, sehingga ini bukan isomer geometri. Sampai sini paham? Kalau bingung nanti tanya ya. Lalu yang ini jadi ciri-cirinya H2C, cara cepatnya. Kemudian yang C yang di sini dia mengikat H, terserah hanya mau diletakkan di mana, mau di bawah boleh, mau di atas boleh. Misalnya kita letakkan di atas, kemudian tangan satunya mengikat siapa? Dia mengikat temannya sampingnya, H3C. Jadi kita tuliskan H3C. Lalu kita fokus ke sebelah kanan, kalau kirinya udah selesai, C mengikat H. Hanya ada di atas, kemudian kita cek lagi tangan satunya, dia mengikat CH3, jadi kita tinggal kopas. Lalu kita bagi 2 supaya lebih mudah, kemudian kita lihat H dengan H3C, berbeda kan? Sebelah kanan juga sama, H dengan CH3, otomatis ini adalah isomer geometri. Nah, bagaimana penamaannya? Kita cek antara H dengan H3C, mana yang lebih berat? Nah, lebih beratnya itu lihat dari mana? Prioritasnya berdasarkan massa molekul relatif. H ini atom relatifnya itu adalah 1, kemudian di sini ada 3, 1 kali 3, C itu 12. Jadi kalau dijumlahkan 15, otomatis yang lebih berat adalah H3C kan? Nah, itu cara panjangnya. Kalau cara cepat, H aja udah ringan, apalagi ditambah hanya 3 ditambah C pasti lebih berat. Terus antara yang kanan yang lebih berat yang di bawah, sehingga karena dia terletak di sama sisi, di satu sisi, jadi nggak atas bawah gitu, sampingan, itu namanya cis. Karena namanya 2 butena, maka cis 2 butena. Selesai deh. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya. Nah, jadi itulah tentang isomer geometri, syaratnya. Nah, supaya lebih ngerti, kita bisa ke latihan-latihan selanjutnya. Kita ke latihan-latihan selanjutnya, kita cek. Wait ya. Kalau misalnya yang ini, oh ya, kalau misalnya ada yang trans, bagaimana ya? Kalau trans itu tinggal dibalik aja. Jadi CH3 yang di bawah kalian letakkan di atas. Hanya ditaruh di bawah. Nah, terus kan kita bagi 2, kita lihat mana yang lebih berat.
ternyata H3C antara H dengan CH3, CH3 juga ya. Nah, karena dia itu berseberangan ya, jadi atas bawah itu, kalau misalnya dia berseberangan namanya itu adalah trans. Jadi nanti diganti aja cis 2 butenanya itu menjadi nih sebentar saya zoom dulu. Nah, jadi menjadi trans 2 butena karena dia berseberangan. Jadi itu bedanya cis dan trans. Donek deh yang ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih menerapkan apakah senyawa ini adalah isomer geometri atau tidak. Caranya sama, jadi kita gambarkan dahulu strukturnya. Jadi dia bilang pentena, pentena tuh C-nya ada 5. Kemudian kalau udah kita fokus ke rangkapnya ada di nomor 1, berarti letakkan di sini. Cabangnya di nomor 2 dengan 3 metil sebelahan. Lalu lengkapi dengan H-nya. Di sini H-nya 2, tidak butuh, hanya 3. Oke, hanya 3, hanya 1, hanya 2, hanya 3. Kalau udah selesai, baru kita fokus ke rangkapnya saja. Kita gambarkan C, kemudian kasih tangan atas bawah, kita letakkan yang kiri memegang H sebanyak 2 supaya adil kita bagi satu-satu. Yang di sini dia mengikat CH3, terserah letakkan di atas atau di bawah. Yang di sini dia langsung semuanya. Jadi tinggal kalian kopas. Nah, jadi tinggal kopas aja, yang penting jangan sampai salah kopas, harus yang itu. Kemudian kita bagi 2, ternyata dia mengikat gugus yang sama atas bawah. Apakah dia isomer? Bukan ya, jadi syaratnya kalau isomer rangkapnya harus memegang gugus yang berbeda. Berarti dia bukan isomer geometri. Selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan bagian yang B. Bagian B itu adalah 3 metil 2 pentena. Seperti biasa kita gambar C-nya ada 5. Kemudian jangan lupa rangkapnya di nomor 2. Kemudian cabangnya di nomor 3. Lengkapi hanya, jangan sampai salah memberi hanya, menghitung hanya yang harus ditambahkan. Kalau udah selesai baru kita fokus ke C, ikatan rangkap. Kemudian C ikatan rangkap ini punya tangan atas bawah. Atas kita taruh H misalnya, yang di sini dia mengikat H3C. Nah, untuk sebelahnya itu terserah, misalnya mau CH3 duluan yang ditulis di atas, kemudian satunya tuh CH2 CH3 di bawah, boleh, tidak masalah. Kalau udah baru kita cek apakah dia isomer geometri atau tidak. Ternyata kita bagi 2. Atas bawah H sama H3C itu adalah gugus yang berbeda. Sebelah kanan pun juga gugus yang berbeda. Sehingga ini termasuk isomer geometri. Nah, jadi syaratnya dia harus mengikat yang berbeda. Karena di sini yang berat ada di bawah, maka namanya nanti berubah. Jadi cis 3 metil 2 pentena. Tapi misalnya kalian mau coba untuk memberi nama dari rantainya langsung boleh. Dengan catatan rantai induknya jangan sampai salah. Misalnya dari sini 1, 2, 3 turun ke bawah. Biar kehitung jumlah C-nya lebih banyak. Cabangnya tetap di nomor 3. Jadi 3 metil 2 pentena. Tetap namanya cis. Dan jangan lupa nomor rangkapnya di nomor 2. Karena sering keselip ya ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara membuat struktur jika udah diketahui seperti ini. Seperti biasa kita gambarkan C-nya itu ada 6. Oke, kalau misalnya udah kita kasih nomor, lalu kita beri rangkap di antara nomor 3 sama nomor 4. Lalu kasih cabang 2 sama 4 ada metil. Lengkapi hanya, hanya 3 di sini. Ini hanya 2, di sini hanya 1, di sini hanya 1. Ya, setelah itu baru kita bikin cis sama transnya. Tapi dia minta ini adalah cis saja ya. Jadi kita fokus ke ikatan rangkapnya. Kemudian kasih tangan atas bawah. Kemudian kita cek dia menggunakan H. Kita letakkan terserah. Kemudian satunya adalah semua ini kita kopas. CH-nya dulu, baru H3C, baru ke bawah CH3.
Lalu kita lihat di sini yang berat itu adalah yang di bawah sini kan, antara H dengan ini. Maka supaya dia jadi cis, yang berat juga harusnya letaknya di bawah. Nah, berarti yang kita letakkan berat itu apakah CH2, CH3 atau CH3? Yap, ternyata yang lebih berat itu adalah CH2, CH3. Jadi kita letakkan di bawah. Nah, kalau udah baru DCH3-nya nongol. Nah, jadi ini disebut cis karena dia sama-sama di bawah atau sama-sama di atas. Terserah kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan komen ya. Kemudian kita lanjutkan ke latihan yang trans 2-metil 3-heksena. Kita gambarkan C-nya seperti biasa ada 6. Kemudian kita beri rangkap di nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia letaknya di tengah. Kemudian ada 2 metil itu ada C. Lalu kita cek supaya dia jadi trans itu harus dilengkapi H-nya dulu. Jadi hanya 3, hanya 2, hanya 1, hanya 1. Di sini juga hanya 1. Nah, kemudian kita buat bentuk transnya, fokus dengan rangkap, kemudian kasih tangan atas bawah, terserah. Misalnya dari kiri dia ada H, kita tuliskan H. Sebelah kanan ada H, kita mau CH3, CH, H3C. Semua ini kita tinggal salin ke bawah. Nah, tinggal kalian salin ke bawah. Oke, kemudian dia minta H dengan CH2, CH3. Nah, jadi kita cek, misalnya kita mau hanya di atas, CH2, CH3-nya di bawah. Nah, tapi di sini kan yang berat letaknya di bawah, dia mau trans, berarti yang lebih berat harusnya di atas sana. Nah, berarti ketukar. H-nya itu diletakkan di bawah. Ya, H-nya letakkan di bawah. Kemudian CH2, CH3-nya kita letakkan di atas penggantian yang tadi. Nah, kemudian hanya letakkan di bawah. Selesai deh. Jadi di sini dia bentuknya trans karena dia berpasangan. Jadi namanya adalah trans 2-metil 3-heksena, bukan heksuna. Sampai sini ada pertanyaan?